Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi dan selamat sore bagi yang kelas sore ya. Oke, baik pada minggu ini minggu ketujuh, artinya minggu sebelum UTS ya. Nah, ini kita akan bahas tentang sistem operasi terdistribusi. Nah, apa saja yang akan kita bahas ya? Di antaranya adalah sistem operasi terdistribusi dengan sistem operasi jaringan ya. Terus ada fungsinya, ada komponen arsitektur software, manajemen berkas atau berkas file manajemen ya, dan proses. Nah, sistem operasi terdistribusi ini merupakan salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen ya, macam-macam artinya, terhubung dalam satu jaringan. Nah, koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama dalam melakukan suatu tugas maupun pekerjaan tertentu. Nah, tujuan utamanya ini memberikan hasil secara lebih ya, terutama dalam misalkan file system, namespace ya, terus waktu pengolahannya, security ya, terus akses keseluruhan resources ya, seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder ya, dan perangkat keras. Nah, untuk sistem operasi distribusi yang sejati ini merupakan suatu yang berjalan pada beberapa buah mesin ya, yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user ini sebagai satu buah komputer single. Nah, pengguna yang tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, misalkan prosesor, yang contohnya dari sistem ini adalah Amoeba. Nah, untuk sistem operasi distribusi yang berbeda-beda dengan sistem operasi jaringan ini dapat membedakannya ya. Di antaranya misalkan ciri-cirinya pertama adalah tiap komputer ini memiliki sistem operasi sendiri. Terus setiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data ini tersimpan ya. Nah, terus sistem operasi juga pada tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Nah, yang keempat ini pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses. Biasanya menggunakan remote login atau telnet ya. Nah, yang kelima adalah file system dapat digunakan dengan dukungan NFS, contohnya Unix dan Linux server. Nah, ini yang dikatakan namanya tadi Amoeba ya, di mana itu ada menjadi beberapa bagian untuk distributed message systemnya ya, ada NOS juga di situ. Nah, fungsinya apa? Yang pertama ada nama share resource ya. Ini apabila hardware yang terbatas ini, nah kecepatannya yang diinginkan user ini dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada ya dengan sistem DOS atau distributed operating system. Nah, manfaatnya ini biasanya proses komputasi ya dipecah dalam banyak titik atau nodes yang ada beberapa titik di situ yang mungkin berupa komputer pribadi ya atau private user komputer, ada prosesor tersendiri dan kemungkinan perangkat prosesor proses yang lain. Nah, selanjutnya sistem operasi distribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster ya untuk ditampilkan hasilnya. Nah, oke. Nah, terus yang ketiga ada reliabilitas ya. Jadi fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Nah, berdasarkan desain dan implementasi dari desain ya, maka hilangnya suatu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem ya. Jadi dalam sistem operasi distribusi tadi sebenarnya cara kerjanya mirip dengan PC ya. Nah, namun bedanya apabila ada node yang mati ya, maka akan terjadi proses halt ya. Halt itu dengan kata orang apa yang ngehang lah ya terhadap node tersebut dan proses komputasi dapat dialihkan. Nah, yang keempat ada komunikasi. Jadi sistem operasi distribusi ini biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Nah, ini yang biasanya digunakan user untuk proses networking. Jadi user dapat saling bertukar data maupun saling berkomunikasi ya. Oke, selanjutnya masuk dalam komponen sistem operasi terdistribusi, di mana ini memerlukan hardware secara spesifik ya. Jadi komponen utama itu adalah workstation, LAN atau local area network, ya, ada gateway, terus ada dan processor pool ya, seperti yang diilustrasikan pada gambarnya tadi ya di Amoeba. Nah, terus ada namanya workstation atau komputer personal, ini mengeksekusi proses yang memerlukan
interaksi dari user seperti text editor maupun manager berbasis window. Nah, server ini khusus memiliki fungsi melakukan tugas yang spesifik. Jadi server ini mengambil alih proses yang merupakan I/O yang khusus dari larikan disk ya. Oke. Nah, jadi gateway yang tadi ini berfungsi untuk mengambil alih tugas yang terhubung ke jaringan WAN ya atau Wide Area Network ya. Nah, untuk yang prosesor pool ini mengambil alih semua proses yang lain ya. Nah, jadi tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Nah, jadi tiap proses ini mengerjakan satu buah proses sampai proses yang tidak digunakan ini habis. Jadi untuk selanjutnya proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Nah, inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Oke, jadi apabila ada satu unit proses yang mati, maka proses yang ini dilakukan harus di restart ya. So, tapi kalau pas di reset ini integritasnya tetap tidak akan terganggu ya apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Nah, desain sistem ini memungkinkan untuk 10 sampai dengan 100 prosesor. Oke. Nah, untuk spesifikasinya seperti ini ya. Minimal. Nah, untuk file server sendiri ada 16 MB RAM, ini 300 MB HDD atau untuk card. Nah, untuk workstation untuk 8 MB RAM ya. Monitor, keyboard, dan mouse. Sedangkan prosesor 4 MB RAM, 3,5 floppy drive ya. Oke, itu minimum. Nah, sedangkan untuk arsitektur software ini biasanya dikarakterkan ya dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Nah, itu cuma ada kita kemarin tuh bahas apa ya, client server ya, sudah minggu berapa kan, terus ada yang ada RPC nanti akan sudah kita bahas juga atau remote procedure calls ya. Nah, sedangkan untuk manajemen berkas atau file management biasanya ini dipetakan ya dengan baik yang terus berorientasi pada objek yang ada dalam kapabilitasnya. Nah, hal ini menjadi berkesan ya abstrak ya, terutama untuk kelas pengguna. Nah, biasanya apa ya, ada objek lokal yang tidak ada bedanya dengan objek publik. Nah, biasanya semacam tingkatan yang kayak apa ya, mirip kayak Unix lah ya, seperti itu. Jadi nanti setiap user dan grup ini memiliki akses yang berbeda-beda ya pada setiap berkas maupun folder. Nah, itu biasanya ada pengguna terbatas juga ya. Terutama pada hak baca file ya, tulis atau membaca file, read file, write file ya, maupun hapus file atau delete file. Nah, dengan hal ini maka keamanan server pun ya dapat terjaga. Yang kita ini pada implementasi tadi ya, sistem pembayaran di awal ya. Nah, untuk biasanya untuk penyandinya juga nih biasanya digunakan dalam sistem yang mengembalikan file seperti semula ya. Oke. Nah, lanjut proses. Nah, proses ini kita akan bahas juga ya secara rinci ya kalau nggak salah. Minggu berapa tuh sudah ada kita bahas proses ya. Oke, ini hanya kita flashback saja ya, nanti bisa Anda baca. Oke, ini hubungannya ke kernel kemarin. Oke. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada minggu ke-7 ini. Saya harap minggu depan OTS-nya Anda mendapatkan nilai lebih baik ya. Yang diharapkan ya, yang lebih baik. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ke WhatsApp grup maupun ke Google Classroom ya. Jangan lupa juga absennya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore.